Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa khususan li muallif kitab Nasaihil Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Ila anqal al-maqalah as-sadisata asyar, halaman ke-11 baris ke-9 dari bawah. Sebelum kita lanjut, kita harus paham siapa itu Syekh Nawawi rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama besar dari tanah Jawa. Di mana? Di Banten. Makanya disebut Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama. Nah, kitab Nasaihil Ibad ini adalah satu kitab yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Mi'ad. Yaumil Mi'ad. Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Mi'ad atau Yaumil Ma'ad. Karya dari siapa? Dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari ulama Jawa ternyata ada yang jadi ulama dari Banten. Kitab ini adalah kitab syarah. Apa isinya? Isi kitab ini adalah kumpulan nasihat-nasihat baik yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis, dan perkataan para sahabat juga para ulama. Makanya kalau ada orang nanti dikit-dikit ngomong bid'ah, ya itu karena dalilnya kurang. Kalau mana dalilnya? Dia belum nemu dalilnya. Kita lanjut, wal maqalah as-sadisata asyar. Inilah makalah yang ke-16. Ketemu. An Abi Sulaiman, dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Nah, kita kalau ngaji biasanya ngaji aja. Kita nggak tahu betapa hebatnya itu. Sayyidina Abu Sulaiman Ad-Darani. Beliau juga disebut atau dikenal dengan Abdurrahman bin Atiyah Ibnu Atiyah radhiyallahu anhu. Wadaron, nah, makanya disebut Ad-Darani karena daron qaryatun min qura Damaskus, adalah satu desa yang ada di Damaskus, dari desa-desa di Damaskus. Damaskus itu ada satu desa namanya Daron. Kita kemarin tahu ulama Imam Syafi'i di mana lahirnya nggak tahu. Jadi pelan-pelan kita dikit-dikit belajar. Jadi ada dari Damaskus. Mata sanata khamsa asyrata wa mi'atain. Wafat pada tahun 215 Hijriah. Kapan tuh? Tapi ada sebagian yang menyebutkan 3 Hijriah. Anda kalau di sirah itu ada beda-beda. Beliau adalah ulama sufi, ahli tasawuf. Ahli juga di tafsir, ahli juga di hadis. Sementara kita zaman sekarang dipisah-pisah. Oh, kamu sufi. Sufi enggak? Sufi apa supi? Suka pipi. Beliau terkenal dengan kezuhudannya dan ajaran mistisisme dalam Islam. Jadi ajaran mistis, dikenal mistis, tasawuf. Padahal tasawuf dengan mistis beda. Mistis itu umum, tasawuf itu tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Beliau adalah seorang yang sangat dihormati oleh para sufi, mendapat julukan Raihanul Qulub. Apa itu? Kemangi yang manis hatinya. Raihan al-Qulub.
karena nasihatnya yang bijak. Nama aslinya tadi udah disebutkan, yaitu Abdurrahman bin Ibnu Atiyah radhiyallahu anhu. Dan diberi gelar Daroni karena berasal dari satu tempat di daerah Damaskus. Damaskus di mana? Tahu Pak ya? Di daerah Suriah. Daerah Suriah. Nah, guru beliau Abu Sulaiman Ad-Daroni ini, bukan guru beliau. Jadi Abu Sulaiman Ad-Daroni yang ada di kitab Nasuhul Ibad itu dianggap sebagai salah satu ahli teori mistisisme paling awal dalam sejarah Islam. Nah, sering juga disebut sebagai pencetus pertama tentang ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah. Ilmu ma'rifat. Kalau di tasawuf itu ada apa? Sebelum ma'rifat apa? Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat hingga hakikat. hakikat dulu. Hakikat baru ma'rifat. Syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, sementara di kehidupan kita sementara ini itu dipisah-pisah. Orang mau langsung hakikat, nggak usah syariat, nggak bisa. Akhirnya puasa ya enggak, sholat enggak, apa dicari hakikatnya. Nah, beliau dikenal dengan ajaran zuhudnya, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang melalaikan hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan meninggalkan dunia. Zuhud adalah meninggalkan dunia, bukan orang dia hidup di dunia. Meninggalkan sesuatu yang melalaikan hatinya dari mengingat Allah. Kita ini udah lama di sini, ingat Allah enggak? Enggak, lalai. Iya, lalai. Kenapa bisa lalai? Banyak hal. Dan beliau dikenal dengan satu munajat, ya, salah satunya dikenal, wahai Tuhanku, jika engkau menuntutku karena dosaku, maka aku akan mencarimu karena ampunanmu jauh lebih luas dibandingkan dosaku. Jadi nggak pernah putus asa. Maka kita paham Ad-Daroni atau Daroya itu adalah satu kota di Damaskus atau di Suriah. Terletak 8 km di barat daya kota Damaskus. Jadi itu di kota Damaskus. Maka beliau disebut Al-Ansori karena hubungannya itu dengan Bani Anas bin Malik. Tahu Anas bin Malik? Seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki Khadimun Nabi, pembantu Nabi. Oh, pembantu Nabi keren. Pembantu kiai aja keren. Kalau ada kiai punya pembantu, wah, kiai makan apa ikut makan pembantunya. Kadang salah ngasih amplop. Mana kiainya, mana hodimnya. Makanya hodim itu harus tahu diri, jangan dandan seperti kiainya. Harus beda. Kiai bawa serban, ikut bawa serban. Kenapa disebut khadimun Nabi? Karena mengabdi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asra sanawat, selama 10 tahun. Dari sebuah suku Yaman. Jadi sahabat Anas bin Malik itu dari suku Yaman atau Republik Yaman. Sekarang disebut dengan Republik Yaman yang ada di sebuah negara di Asia Barat, termasuk Kepulauan Socotra. Kita nggak paham ya. Daratan Yaman yang terletak di Arabia Selatan, berbatasan dengan Saudi Arabia di utara, daerah Oman di timur laut, bagian tenggara Teluk Aden di selatan. Kita bisa mengetahui Teluk Aden, anugerah Allah. Kita kan ngaji to the point, yang penting itu. Padahal ini ulama penting
mengetahui ulama dari mana asalnya. Dari Teluk Aden. Berbagi perbatasan laut dengan daerah Eritrea dan Somalia di seberang Afrika. Orang Afrika jadi ulama. Iya. Kita nggak tahu. Di garis pantai sekitar 2000 km. Yaman adalah negara terbesar kedua di Jazirah Arab. Sona. Udahlah, itu aja ya. Pokoknya kira-kira sekarang penduduknya itu 34,7 juta. Sebagian besar Muslim Arab. Nah, negara ini sekarang masuk di anggota Liga Arab Yaman. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gerakan Non-Blok, dan Organisasi Kerjasama Islam. Jadi asal-usulnya siapa? Siapa tadi? Abdurrahman Ad-Darani dari Damaskus. Annahu sesungguhnya dia, Abdurrahman Ad-Darani, qala berkata, fil munajati dalam munajatnya yang tadi itu. Ilahi wahai Tuhanku. 5 talabtani bidambi, betul. Hah? Lain talabtani. Jika engkau menuntutku bidambi karena dosaku, sebab dengan dosaku, la atlubannaka bimaghfiratika bimaghfiratika, sungguh aku akan mohon kepadamu ampunanmu. Jadi kalau Allah nuntut dosa, aku mohon ampun. Fa inna maghfirataka, karena sesungguhnya ampunanmu, awsa'u min dunubi, itu lebih luas min dunubi, saking dosa-dosaku. Jadi terjemahan nganggo bahasa Jawa ora paham sampean. Ya, paham Bang Ical? Ora paham. Walakin talabtani bil bukhli, tetapi engkau menuntutku bil bukhli, dengan kekiranku, dengan kebakilanku, la atlubannaka, maka aku akan menuntutmu, memohon kepadamu, bisa khaika, dengan kemurahanmu. Wa in adkhaltani, dan jika engkau memasukkanku annara, ke neraka, la ukhbiranna, akhbaro yukhbiru, la ukhbiranna, maka aku akan kasih tahu, sungguh, ini non taukid ya, sungguh, ini la ukhbiranna, la akhbartu, atau berarti nggak pakai taukid, la akhbartu. Itu bedanya kalau punya kitab PDF dengan kitab gitu. Makanya saya nggak tahu dah gitu. Beda. Ini fi'il madi. Oh, la ukhbiranna. Ini fi'il mudhari. La akhbartu, maka aku kasih tahu, aku beri kabar ahlan nari, ahli neraka, bi anni uhibbuka, bahwa sesungguhnya aku mencintaimu. Udah. Wal maqalatu sabi'ata asyara. Jadi benar-benar minta kepada Allah, ya kalau engkau siksa aku karena dosa, aku minta ampun. Itu minta maaf. Karena ampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Wal maqalatu sabi'ata asyarata. Dan makalah